Bismillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji hanya bagi Allah yang kembali mempertemukan kita di Ramadan Karim. Tepatnya hari ini 1 Ramadan bertepatan 24 April 2020. Dan tentunya semoga kita bisa menjalani Ramadan ini dengan istiqomah. Menjalani Ramadan ini mungkin di tengah pandemi esensinya tidak berkurang, justru keutamaan Ramadan bisa kita sikapi, bisa kita isi bersama keluarga besar kita semua. Baik, hari ini saudara, seperti biasa hari Jumat Komisi Yudus Islami hadir untuk Anda dan telah bergabung bersama kami. Selamat pagi, selamat bergabung. Assalamualaikum Bapak Ustadz Abdullah SAG MPD. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana puasa tak meskipun masih pagi ya? Masih pagi. Tapi bagaimana puasa hari ini? Alhamdulillah ya, mudah-mudahan berjalan lancar. Amin, insyaallah. Tema kita juga bagaimana kemudian kita memaknai keutamaan zakat yang selalu identik di bulan Ramadan. Dan orang ketika berbicara zakat ini Pak Ustadz mohon pencerahan itu nanti mau detik-detik Idul Fitri ya, baru membludak. Padahal sebenarnya zakat ini bagaimana sebetulnya lebih filosofinya dan waktu yang tepat ketika ingin membayar zakat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Pada Bapak Ibu para pemirsa TV Peduli yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lewat kesempatan yang penuh berkah ini, mari kita senantiasa memperbanyak rasa syukur atas segala limpahan nikmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi pada hari ini merupakan hari 1 Ramadan ya, 1441 Hijriah, tepatan 24 April 2020. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk mendapatkan bulan suci Ramadan yang bulan yang penuh berkah, rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dalam menjalankan ibadah kita selama bulan suci Ramadan tetap seperti yang lalu-lalu yang telah diberikan oleh Allah, sekalipun mungkin tempatnya yang berbeda ya. Kalau yang tahun lalu kita melaksanakan sholat tarawih di rumah, di masjid, beramai-ramai berjamaah. Sekarang kita dianjurkan untuk berjamaah di rumah. Ya, salah satu hikmahnya adalah mungkin ada yang sudah puluhan tahun tidak pernah sholat tarawih berjamaah bersama keluarga di rumah. Ya, termasuk para ustaz balik kita atau para imam, ya kebanyakan berjamaah di masjid. Tapi saya kurang untuk berjamaah di rumah. Ini salah satu hikmah yang sangat penting kita apresiasi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah di awal puasa ini kenapa kami mengambil pembahasan tentang zakat fitrah. Ya, sesuai dengan juga isi dari antara sekian isi dari maklumat yang ditandatangani beberapa hari yang lalu, dianjurkan untuk para kaum muslimin dan muslimat untuk berzakat lebih awal, zakat khususnya zakat fitrah, ya zakat fitrah, supaya tidak ini menghadapi atau mencegah daripada penyebaran virus corona ini, ya, supaya tidak berkumpul banyak orang yang bisa berpotensi untuk menyebarkan virus-virus yang tidak diinginkan bersama. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi zakat itu ada dua macam yang harus kita perhatikan dan harus senantiasa kita ingat dan kita amalkan. Pertama adalah zakat mal, zakat harta. Yang kedua adalah zakat fitrah atau zakat jiwa atau zakat badan. Ya. Menurut para ulama kita, kenapa dikatakan zakat fitrah ini zakat jiwa? Karena ini diambil dari asal kejadian manusia sebagai fitrah. Ya, ada hubungannya dengan Idul Fitri. Untuk mencapai kesempurnaan kefitrahan kita dalam keadaan suci bersih pada saat hari Idul Fitri,
adalah harus mewujudkan dilaksanakan puasa bersama dengan zakat fitrah. Ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW, pada Rasulullah SAW zakat al-fitri min Ramadan. Ya, Rasulullah SAW mewajibkan kita berzakat fitrah karena bulan Ramadan. Jadi zakat fitrah tidak ada di luar bulan Ramadan. Ya, inilah yang membedakan zakat mal dengan zakat fitrah. Jadi kalau ada saudara kita kaum muslimin dan muslimat mengatakan saya selalu berzakat Pak setiap tahun. Kalau kita tanya zakat apa namanya itu? Oh, zakat fitrah. Oh, betul. Tapi zakat malnya jangan dilupa. Ya, zakat mal itu zakatnya harta. Artinya kita beribadah dengan harta, dengan lewat harta itu kita berzakat. Kemudian yang diwajibkan untuk berzakat fitrah kan orang yang mampu. Pertama Islam, kemudian kedua mampu dari segi ekonomi. Yang dikatakan mampu bervariasi oleh para ulama kita, tapi intinya adalah yang dikatakan mampu itu adalah apabila pada hari malam lebaran dan hari siang lebaran itu masih ada persediaan makanan, masih ada persediaan untuk kita bisa makan sampai besok. Itu artinya dianggap sudah masih mampu. Tapi yang dikatakan tidak mampu pada saat dia malam lebaran itu, setelah itu tidak ada lagi untuk besok. Dia baru berpikir di mana kita mendapatkan rezeki besok. Ya. Jadi ini sangat perlu kita perhatikan karena ini menyangkut kesempurnaan ibadah puasa kita harus diwujudkanlah dengan zakat. Zakat ini zakat fitrah ini merupakan ibaratkan surat stempelnya puasa. Ya, sebenarnya puasa kita tergantung antara langit dan bumi tanpa disertai dengan zakat. Itu. Jadi harus kita perlu sangat memperhatikan namanya zakat fitrah. Baik. Pak Ustadz, izin saya potong sedikit. Ini kemudian mengingat memang suasana di tengah pandemi ini memang bukan dilarang, tapi memang sangat dibatasi sekali berkumpulnya orang dalam kapasitas yang besar gitu kan. Apalagi beberapa daerah sudah menerapkan PSBB. Atau pembatasan sosial berskala besar demikian. Dan kita kan memang melihat fenomena di Kota Parepare. Memang ada beberapa titik yang ketika menjelang Idul Fitri ini memang jumlah massa yang terarah ke sana memang volumenya besar. Nah, bagaimana kemudian solusi yang diberikan atau ditawarkan dalam hal ini mungkin pihak terkait dalam mengakomodir zakat dari seluruh masyarakat Parepare yang akan melaksanakan Idul Fitri nantinya? Silakan. Jadi dalam menghadapi sebelum bulan hari raya Idul Fitri ya, mudah-mudahan kita nanti ada kesempatan diberikan. Artinya kalau kondisi sudah dianggap sudah memungkinkan, itu kan ada nanti peraturan pemerintah lagi peraturan dari Menteri Agama untuk kita bisa melaksanakan Idul Fitri. Tapi kalau dalam kondisi masih zona merah, saya kira mungkin masih Idul Fitri di rumah. Ya itu. Jadi untuk mengatasi berkumpulnya banyak orang dalam hal pengumpulan zakat, maka di dalam Isma Maklumat kemarin itu adalah dianjurkan lebih awal. Makanya dari Kementerian Agama khususnya Kota Parepare ini sudah menetapkan jumlah zakat berapa, berapa jumlah zakat fitrah per orang. Jadi ada 3 tingkatan. Menurut informasi yang kami peroleh bahwa untuk beras biasa itu senilai 30.000 per kepala. Per kepala. Untuk beras sedang itu 32.000 dan untuk beras kepala 34.000. Jadi nilainya itu yang pertama 7.000, kemudian 7,5 ya. Kemudian 8.000 dan 8.500 per liter. Ini kenapa ditetapkan lebih awal supaya itu tadi diantisipasi jangan sampai membludak. Makanya kita sangat mengharapkan kepada semua elemen masyarakat yang khususnya yang sempat menonton atau mendengarkan pada pagi hari ini untuk menyampaikan kepada keluarga terdekat atau tetangga bahwa jangan kita melakukan zakat fitrah pada saat menjelang Idul Fitri. Ya. Karena ada juga paham sebagian agak fanatik ya. Dia katanya lebih afdal kalau bayar zakat pada malam hari raya Idul Fitri. Betul. Bahkan ada nanti menjelang pagi hari menjelang pergi orang ke lapangan untuk salat Idul Fitri. Ya. Ya mungkin di zaman Nabi mungkin kan seperti itu. Tapi kalau di zaman sekarang ini kayaknya kita harus ada
merenovasi ya. Perlu ada inovasi untuk ini dari segi kemanfaatannya. Karena ini zakat fitrah akan diperuntukkan bagi saudara-saudara kita yang fakir miskin. Kalau saudara-saudara kita yang mampu untuk berzakat kemudian mengeluarkan zakat pada malam Idul Fitri atau pada pagi hari sebelum hari raya Idul Fitri dibaca khutbah, siapa kira-kira yang bisa membagikan? Ya, siapa bisa membagi pada saat itu? Pada saat itu petugas semua pada saat sibuk, imamnya sibuk, ya, muazzinnya semuanya sibuk, pengesara sibuk karena menyambut hari raya Idul Fitri. Nah, makanya kami beri tempat saya selalu menganjurkan 2 hari sebelum hari raya Idul Fitri, perlambat 2 hari sebelum hari raya Idul Fitri sudah selesai semua warga saya untuk berzakat di masjid. Kenapa? Karena kita ingin mendistribusikan itu zakat supaya saudara kita itu bisa merasakan. Artinya kan dianjurkan oleh Nabi, bagaimana saudara kita yang fakir miskin ini tidak lagi keluar meminta-minta pada hari Idul Fitri itu. Ya. Jadi kalau kita misalnya minimum membelikan, anggaplah misalnya pembeli ayam, beli beras pada hari raya Idul Fitri itu, dia juga bisa merasakan seperti apa yang dirasakan oleh yang mampu. Akhirnya dia tidak ada kesempatan untuk tidak lagi keluar untuk meminta-minta pada hari itu kan intinya. Jadi mari kita jangan fanatik dengan paham bahwa keutamaannya itu adalah malam Idul Fitri, itu sangat rawat untuk tidak tepat sasaran, ya, tidak tepat sasaran karena tidak ada kesempatan untuk mendistribusikan pada saat itu. Ya, gitu ya. Baik. Nah kemudian seperti ini Pak Ustadz, mohon pencerahan karena selalu kita katakan bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan 1000 bulan, tempat di mana pahala kita dilipat gandakan. Demikian. Tapi kan tidak sedikit orang yang nanti saya kan sudah berzakat, saya kan sudah masukkan uang di celengan gitu kan pada saat tarawih kalau di tahun-tahun sebelumnya, meskipun mungkin pas dimasukkan celengannya bunyi uangnya karena nominal rupiahnya yang begitu sedikit, yang penting nyumbang katanya, yang penting ikhlas katanya. Tapi bagaimana kemudian Ramadan itu betul-betul meskipun memang agak susah karena nanti mungkin tidak ada lagi bukber ya. Tapi bagaimana kita memaknai Ramadan dengan pahala-pahala yang kemudian ingin kita raih meskipun mungkin banyak yang harus dibatasi seperti itu. Silakan Pak. Jadi mengingat pada saat kondisi sekarang ini kita dibatasi untuk berkumpul banyak orang, tentu buka bersama ditiadakan. Mungkin kalau ada keluarga kecil ya, untuk mengundang kerabat, sahabat kan sangat tidak memungkinkan karena bisa mengundang banyak orang. Oleh karena itu kita sangat mengharapkan masyarakat yang diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala mungkin lebih afdal ya. Afdal misalnya yang tadinya sudah disiapkan dari bulan-bulan yang lalu bahwa saya akan siapkan dana sekian untuk buka bersama, tapi kan tidak diadakan buka bersama. Langkah bagusnya kalau siapkanlah paket-paket untuk saudara kita yang kurang mampu ini tadi, ya, yang mungkin ada tetangga kita, saudara kita atau yang ada di sekitar kita yang dilihat kurang mampu, lebih disalurkan ke sana, itu jauh lebih afdal ya dibanding kita menunggu untuk buka bersama, padahal kan tidak dibenarkan, tidak di untuk sekarang ini tidak boleh ya. Jadi tidak ada sebenarnya alasan untuk menunda untuk berbuat kebaikan. Misalnya kita tadi programkan buka bersama tapi tidak bisa berkumpul banyak orang, maka jadikan yang lain, maksudnya berupa paket bahkan kepada orang yang tidak mampu, itu kan sama saja. Yang intinya adalah apa niat kita untuk berbagi kepada orang lain. Mengundang orang buka puasa juga dapat pahala, memberikan juga berupa paket kepada orang yang membutuhkan juga pahala. Intinya kan pahala. Yang tujuan utama kita adalah ridhanya Allah. Ya, ridhanya Allah. Jangan sampai ya saya kira mungkin lebih tepat sasaran ya dengan demikian, karena kondisi sekarang ini mana banyak orang yang diistirahatkan dari pekerjaannya, mana orang yang tidak bisa pulang kampung ya, jadi banyak masalah ya. Mari kita melakukan pendekatan kepada Allah, apakah pendekatan ibadah, pendekatan sosial, pendekatan macam-macam untuk kita bisa meraih ridhanya Allah SWT, apalagi bulan suci Ramadan. Kemudian dikatakan misalnya kita tidak ada sholat tarawih, berarti untuk memasukkan uang di kotak amal di masjid tidak kesana kan, banyak cara
Mungkin misalnya sholat fardu kalau ke masjid suka saja, atau mungkin langsung memberikan kepada panitia masjid untuk pembangunan masjid, itu banyak. Jadi jangan kau tanya malah dengan alasan bahwa tidak perlu jangan saya kasih masuk uang ini karena tidak ada sholat tarawih berjamaah. Berarti Anda menghalangi diri Anda untuk berbuat kebaikan. Berarti Anda dikalahkan oleh nafsunya untuk tidak berbuat kebaikan. Ya, harus kita optimis ya. Dan juga sangat disayangkan kalau sampai ada statement yang dikatakan bahwa tidak taruh mak saya. Padahal itu bisa dilakukan sendiri sebenarnya ya. Oke, Pak Ustadz, kita jeda dulu. Baik pemirsa yang dirahmati oleh Allah, Komisi Khusus Islami masih akan menemani Anda setelah yang berikut ini. Tetaplah bersama kami. Kecil, mari kita lakukan daur ulang sampah. Kebersihan lingkungan, cegah terjadinya banjir. Lingkungan yang bersih adalah lingkungan yang terawat. Bagaimana jika kita tidak merawat lingkungan kita? Aku mau buang sampah dulu ah. Di sini aja deh. Waduh, mendung. Pulang aja deh. Nah, hujan. Waduh, kebanjiran. Jagalah kebersihan untuk hidup lebih baik. Pesan ini dipersembahkan oleh Reboisasi adalah penanaman kembali hutan yang telah gundul akibat bencana alam ataupun akibat dari penebangan hutan secara liar. Tujuan reboisasi yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup makhluk hidup baik manusia maupun hewan. Reboisasi dapat membantu mengurangi polusi, terutama polusi udara akibat asap kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Manfaat reboisasi lainnya adalah untuk meningkatkan sumber daya alam, menurunkan efek pemanasan global, mencegah bencana alam seperti longsor dan banjir, serta mengembalikan fungsi hutan. Marilah bersama-sama kita jaga alam ini dari kehancuran, karena satu dunia, satu kehidupan, dan satu kesempatan untuk menjaganya. Pesan ini dipersembahkan oleh Baik, saudara pemirsa, rahimakumullah, Anda masih dalam Komisi Khusus Islami dan kita masih membahas seputar keutamaan zakat fitrah, demikian yang sesuai instruksi atau anjuran tadi disarankan untuk dibayar lebih awal gitu, jangan menunggu detik-detik menjelang Idul Fitri. Tapi ini mohon pencerahan Pak Ustadz, karena kita tidak bisa menutup mata dan memang kita sangat mengapresiasi semangat masyarakat Kota Parepare yang tetap ingin mendirikan sholat tarawih secara berjamaah. Dan mungkin masih ada masjid yang masih melaksanakan itu, tapi berdasarkan instruksi edaran baik dari Kemenak sendiri, kemudian juga pihak terkait gitu kan, termasuk dari kepolisian demikian itu, bahwa Presiden pun menganjurkan untuk sebaiknya beribadah di rumah saja.
bagaimana kemudian dari FKMPM dalam hal ini Kementerian Agama menyikapi hal tersebut untuk ini sebenarnya semangat yang luar biasa di situasi tidak bersahabat. Silakan. Terima kasih. Jadi di antara kemarin yang ada yang menandatangani maklumat itu termasuk adalah Forum Komunikasi Mubalik Pengurus Masjid. Kami dari Forum Mubalik sangat merespon dan mendukung apa yang disampaikan oleh pemerintah dan fatwa Majelis Ulama bahwa kita harus berpikir jernih dalam hal menanggapi hal ini. Memang kita tidak bisa pungkiri karena namanya kehidupan pasti ada perbedaan. Kalau istilah kita biasa istilah umumnya bahwa di mana ada Nabi Muhammad di situ ada jahat. Ya, di mana ada kebaikan di situ ada keburukan. Nanti selalu ada lawannya lah. Ya, ada selalu malam ada siang, ya, ada malam ada siang. Ada yang ngambil kanan, ada yang ambil kiri, artinya semua seperti itu. Tapi harus kita berpikir jernih bahwa ibadah sesungguhnya itu kan untuk siapa? Ya, tentu untuk kita. Ya, Allah merintahkan beribadah kepadanya untuk kepentingan kita. Kemudian kalau Allah sendiri yang memberikan batasan kita untuk melakukan hal itu, ganti yang lain itu siapa kan? Sama kembali kan. Jadi kami juga bersyukuri kalau saudara kita kaum muslim itu semangatnya untuk beribadah sangat tinggi, tapi harus diperhatikan bahwa jangan sampai kita memikirkan diri sendiri sementara bisa mengorbankan orang banyak. Misalnya saya tidak sholat Jumat di masjid saya, tapi saya pergi cari masjid yang sholat Jumat. Jadi saya pergi sholat Jumat di masjid orang lain, ternyata di sana saya kembali memperoleh virus corona. Karena ini corona kan tidak kelihatan. Seandainya kelihatan seperti wajahnya orang ada kelainan, tetapi kita bisa menghindar. Ya. Tapi ini kan corona tidak ada tanda-tanda bagi orang yang kuat fisiknya, imunnya bagus, tidak ada. Tidak ada kelihatan apakah dia bawa virus atau tidak. Kemudian saya kembali ke rumah, mungkin saya karena saya kuat, saya tidak berpengaruh corona, virus corona tadi, tapi kepada keluarga saya yang ada penyakit misalnya cepat bereaksi. Kemudian saya lagi bergabung di masjid, akhirnya tersebarlah ini virus. Nantinya saya tadi yang karena semangat saya untuk mencari pahala karena harus sholat Jumat, saya punya keyakinan bahwa sholat Jumat penting, wajib dan sebagainya, akhirnya kembali membawa mudarat. Kita harus berhitung-hitung. Kalau hitung-hitung dunianya, mana kira-kira lebih banyak pahala saya peroleh sholat Jumat berjamaah dengan mudarat yang saya tebarkan kepada orang lain. Coba. Kemudian misalnya dalam lingkungan kita, satu orang saja terdeteksi positif, semua yang pernah kita berinteraksi kan di semua, diisolasi semua kan, harus ditanya semua, diperiksa semua. Artinya mengganggu kesenangan orang lain. Dan banyak efek negatifnya. Jadi kalau pemerintah yang menetapkan sesuatu, kemudian Majelis Ulama menetapkan sesuatu, tentu disertai dengan kajian-kajian dan pertimbangan dan dasar nas aklinya dan nas naklinya kan harus begitu. Kita ini yang terbatas punya pemahaman, ya, janganlah kita yang menggurui orang yang punya banyak ilmu. Ya, misalnya saya paksakan harus ini, padahal ilmu saya terbatas. Sementara orang yang memberi fatwa itu tentu ilmunya sudah tahu. Ya. Artinya dia bisa mempertanggungjawabkan dunia akhirat. Ya, dunia akhiratnya. Jadi itu sangat suatu kekeliruan kalau kita yang artinya diberi masih terbatas kita punya pemahaman, tapi kita yang ingin mengendalikan orang yang punya pemahaman tentang ilmu itu. Nah, itu yang menjadi masalah. Ya, misalnya ulama menetapkan fatwa, kita menganggap ulama itu tidak benar. Ya, padahal ilmu kita yang tidak sampai ke sana kan seperti masalahnya seperti itu. Jadi mari kita mempertimbangkan mana lebih banyak pahala yang kita peroleh dengan melakukan ibadah itu dengan mudarat yang bisa mendatangi kita kalau kita melaksanakan. Jadi harus berimbang. Jadi saya pada kesempatan ini dari Forum Mubalik sangat menghimbau saudara kita, mari kita berpikir dengan jernih. Karena yang intinya itu yang dilihat oleh Allah adalah keikhlasan kita beribadah. Ya. Keikhlasan kita beribadah. Kita tidak sholat Jumat karena kehendak Allah, kita melaksanakan sholat Jumat juga karena kehendak Allah. Tapi harus dilihat mana lebih banyak manfaat dan mudaratnya. Itu harus kita pertimbangkan dengan baik. Ya.
yang penting bagaimana kemudian kita menjadi cerdas melihat itu dan Iya, memang harus cerdas. dan memang indikasi orang-orang cerdas itu ngomongnya sedikit tapi bertindak banyak. Iya. Ya, yang penting juga jangan lain yang diomongkan, lain yang dikerjakan. Ini quotes yang anekdot yang sering dilepaskan orang, dan rata-rata emang orang cerdas itu tidak banyak ngomong sebenarnya, tapi benar-benar actionnya ini kelihatan, dan ketika dibutuhkan seperti para guru-guru kita ini keteladanan. Keteladanan, dan apa yang beliau sampaikan memang sudah dikaji, dipertimbangkan, dan memang ada dasarnya seperti yang disampaikan tadi. Baik, nah kemudian seperti ini Pak Ustadz, di tengah Ramadan pastinya banyak hikmah yang kemudian bisa kita ambil. Salah satu mungkin kalau kebiasaan bukber, kebiasaan tarawih bersama, sahur bersama. Mungkin Ramadan juga mungkin sekarang ini di tengah pandemi akhirnya semuanya jauh lebih simpel dan sederhana. Bagaimana kemudian kita kembali mengimplementasikan sistem manajemen kehidupan Rasulullah terdahulu di masa sekarang. Kalau dulu kan kita sudah jam 4 sudah keliling cari takjil, subuh juga sudah jam 2 sudah sibuk. Sekarang kan mau tidak mau dengan apa kita harus mensyukuri itu. Bagaimana kemudian kita bawa atmosfer zaman Rasulullah di 2020 Ramadan ini? Silakan. Jadi seperti apa disampaikan tadi bahwa kita sebagai umat Islam dituntut punya 3 kecerdasan, kan, cerdas intelektual, cerdas spiritual, dan cerdas akhlak tadi. Jadi tidak bisa kita hanya mengandalkan kecerdasan intelektual, bahwa apa yang ada di pikiran kita itu yang semuanya nggak benar, tapi tanpa membawa ke kecerdasan spiritual kita. Harus kita sehingga statement itu mencederai perasaan orang gitu ya. Kita mengeluarkan kata-kata yang bisa menyinggung perasaan orang lain, itu kan itu sudah mungkin dia benar apa diucapkan, tapi dalam kecerdasan spiritualnya kurang, mungkin sebaiknya disampaikan secara pribadi, bukan di media sosial ya. Ini saya kira ini juga merupakan berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala, karena adanya virus corona ini kita dihadapkan dengan bulan Ramadan. Ya, mungkin selama ini kita banyak yang lalai dalam hal menjaga diri kita dalam melaksanakan puasa bulan Ramadan. Sekarang ini Allah memberi pelajaran yang berharga. Pertama, kita dilarang dulu keluar banyak berinteraksi dengan orang lain. Artinya gosip kan jelas sudah menurun ya, menurun. Tapi jangan lupa tangan juga harus dibatasi. Sisa di media sosial ya, karena tidak bisa bertemu secara langsung, akhirnya pelampiasan emosional akhirnya tertumpah semuanya di media sosial. Jadi tontonan publik dibatasi. Makanya dengan tangan ini harus dibatasi juga dalam hal mengetik hal-hal yang kurang baik. Artinya Allah itu menegur kita tidak secara halus. Ya maksudnya itu karena Anda tidak bisa menahan kalau secara langsung, makanya saya batasan bertemu dengan orang banyak. Tapi harus mencerdas, menilai, mengambil hikmah bahwa ternyata kita ini diinginkan oleh Allah bagaimana memperhatikan dan menyempurnakan ibadah kita, ibadah puasa kita, supaya jangan kita hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Karena kata Rasulullah, banyak orang yang puasa hanya lapar dan haus. Kenapa? Mulut kita tidak puasa, mata kita tidak puasa, telinga kita tidak puasa, semuanya tetap seperti biasa. Ya, akhirnya hanya kita menahan lapar dan haus, jadi tidak mendapatkan esensi daripada puasa. Padahal puasa itu artinya menahan. Apa yang ditahan? Menahan pembicaraan kita supaya tidak mengeluarkan kata-kata yang basir. Ya, inilah salah satu manfaatnya zakat fitrah. Jadi dalam kita berpuasa mungkin ada dosa-dosa, ucapan-ucapan, tingkah laku yang kurang bagus, itu bersihkan untuk mendapatkan Idul Fitri. Ya, itu mendapat Idul Fitri. Jadi untuk menyempurnakan mendapatkan kembali ke fitrah itu tadi. Itu tadi dengan zakat fitrah untuk istilahnya ibaratkan ibadah kita tadi ada kekurangannya, itu zakat fitrah akan memuluskan, ya artinya menutupi itu kekurangan tadi supaya bisa mendapatkan betul-betul kita kembali fitrah. Jadi lisan kita terjaga, mata kita terjaga, penciuman kita terjaga, telinga kita terjaga, semuanya terjaga, semua indera kita terjaga, sehingga selesai bulan suci Ramadan kita kembali fitrah seperti anak yang baru lahir dari kandungan. Ini luar biasa ya. Tapi alangkah ruginya kita kalau 30 hari kita puasa,
Tapi setelah Idul Fitri kita tidak mendapatkan Idul Fitri, tidak mendapatkan fitrah, karena di dalam melaksanakan ibadah puasa tetap gosipnya jalan, tetap mensosnya mencaci makinya orang jalan, semuanya tinggal menyakiti orang masih tetap jalan. Artinya tidak ada menahan, hanya semata-mata menahan lapar dan haus saja, tidak makan dan tidak minum dan berhubungan dengan istri pada siang hari. Itu yang ditahan sehingga dia tidak mendapatkan kesempurnaan ibadah. Baik. Nah, sebelum kita jeda Pak Ustadz juga pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, insya Allah ini kan sekarang kita sedikit setelah dampak ini bukan lagi social distancing tapi physical distancing yang diterapkan Pak Ustadz, bahkan beberapa daerah sudah menerapkan karantina wilayah, bahasa kerennya lockdown, ya. Nah ini meskipun sebenarnya dalam segi kesehatan tidak ada istilah lockdown ya, tapi kemudian bergeser akhirnya orang aktif di media sosial. Bahkan data yang saya baca dari tadi pagi adalah orang sekarang selain kebutuhan pangan, salah satu yang membludak adalah kebutuhan kuota. Karena semuanya beralih ke smart system gitu. Nah ini kan kemudian mohon petunjuk Pak Ustadz, kalau kita sebutkan salah satu media sosial misalnya sosial yang menyuguhkan suguhan dakwah, pencerahan-pencerahan, tapi kan untung seperti saya mungkin yang ilmu agamanya masih terbatas, kan kasihan juga anak-anak muda kita yang ini betul tidak ya, kan demikian, akhirnya salah mencerna informasi karena mungkin yang bersedar, oh ini kan bulan Ramadan saya cari dakwah-dakwah, saya mencari sumber-sumber kajian Islam yang mungkin anak-anak yang masih dalam usia pra-remaja atau remaja tidak tahu ini sebenarnya sumbernya valid atau betul-betul dari bukan hadis sahih atau seperti apa gitu. Mohon pencerahan Pak Ustaz. Iya, terima kasih. Jadi betul apa tadi disampaikan. Jadi dalam proses kehidupan kita selalu kan berpasang-pasangan tadi ya. Mungkin tadi ada yang merasa dirugikan, tapi sisi lain ada yang merasa diuntungkan, termasuk maksudnya perusahaan kuota. Tentu dia merasa diuntungkan karena semua orang butuh kuota untuk bisa apakah menjalankan usahanya, apa melakukan komunikasinya, kan banyak di rumah tentu menggunakan banyak kuota. Jadi ada yang diuntungkan, ada yang diuntungkan. Itulah kehidupan. Dan manusia ini kan selalu berada posisi negatif. Makanya kita dianjurkan selalu banyak berbuat kebaikan. Kenapa banyak berbuat kebaikan? Kalau orang berbuat kebaikan berarti keburukan tertinggal. Kapan tidak berbuat kebaikan, keburukan bisa muncul. Nah seperti itu ya pusing kehidupan kita. Jadi kita ini berjalan ini tidak pernah lepas itu. Ya, makanya kita diperintahkan banyak mengingat Allah, banyak berzikir ingat Allah. Karena kapan kita tidak ingat Allah, maka setan yang mengingat ya masuk mempengaruhi kita. Karena itulah konsekuensi kehidupan kita sekarang ya. Ya, tapi bagaimana tadi kemudian yang sumber-sumber informasi kajian-kajian Islami yang mungkin kalau mungkin seperti Pak Ustadz yang mungkin sudah pemahamannya cukup baik gitu kan, saya sendiri masih tidak tahu gitu apakah benar hadis ini benar, apakah pemaparan ini benar, apakah dari Ustadz ini sudah sesuai kaidah Islam yang diajarkan oleh Rasulullah atau seperti apa? Silahkan. Iya, inilah menjadi tantangan kita ya, tantangan kita semua sekarang ini karena di media masa zaman IT. Kita susah mencegah orang untuk membatasi untuk menyampaikan sesuatu di medsos. Padahal mungkin saja ya tidak jelas dasarnya, tidak jelas misalnya sumbernya, hanya merupakan hasil pemikirannya sendiri. Tapi orang anak muda lebih cenderung, wah mungkin cocok nih buat saya. Apalagi kalau menganggap ini cocok karena meringankan, dia tidak terbebani. Lebih aman ini kalau saya kerjakan, ini yang berbahaya. Makanya kita sering menyampaikan kepada keluarga kita, anak-anak kita melaksanakan menganjurkan anak-anak kita untuk mengingatkan untuk melihat hal-hal yang banyak, mana yang lebih banyak dilakukan oleh ulama-ulama kita. Itu saja intinya. Misalnya kita Indonesia, ulama mana yang banyak melakukan ibadah itulah ikuti. Ya, jangan mengikuti yang baru. Ya, karena kalau yang baru biasanya kan banyak rekayasa. Ya, kalau yang banyak melakukan ulama kita yang terdahulu sampai sekarang banyak melakukannya, berarti itu anggap itu yang terbaik. Ya, daripada kita mau anggap ini mungkin pasti baru ini, lebih saya ikuti aja ya. Milenial itu kan, ajarannya milenial. Oke, baik, kita jeda dulu Pak Ustadz, saudara yang kami hormati dimanapun berada, saya masih akan segera kembali dalam Komisi Khusus Islami.
Sudah, Mi. Naik, Mak. Nggak pakai helm kok, ga? Nggak. Mau kok ga pulang? Iya. Nggak pakai helm, Mi. Iyo, tidak pakai helm, Mi. Ay, satu helm. Demi keselamatan bersama, kita wajib menyiapkan kelengkapan saat berkendara. Yuk, simak tips yang satu ini. Jika ingin berkendara roda 2, selalu gunakan helm berstandar SNI. Pastikan untuk memasang pengikat helm dengan kencang agar tidak mudah terlepas. Jangan menggunakan handphone pada saat berkendara. Nyalakan lampu depan pada siang hari. Periksa kelengkapan surat-surat kendaraan Anda. Mari kita jaga keselamatan bersama dan tertib berlalu lintas. Oh iya, Pika dulu pada ambil helm dah. Ya. Dipersembahkan oleh Kamu nggak mau berhenti bakar sampah? Alah, nggak usah didengar. Bakar aja daripada numpuk. Kamu nggak lihat kalau orang-orang lewat di area ini, mereka pasti nutup mulut sama hidungnya. Kamu aja tadi batuk-batuk karena asap. Kalau kamu terserang TBC bagaimana? pesan ini dipersembahkan oleh apa tadi kita cerita di depan kantor? Ini Rispa, ada berita dapat di sosmed, katanya akan terjadi gempa di Sulawesi. Air laut pun surut dan banyak warga Pinrang yang mengungsi. Astagfirullah, berita hoax gitu, jangan kita lalu percayai. Jika mendapati berita toh, klarifikasi kita lebih dahulu. Itu warga Pinrang mengungsi jadi korban berita hoax nih. Baik, saudara pemirsa dimanapun Anda berada, di kesempatan yang berkah ini insya Allah saya juga mengucapkan terima kasih kepada para pejuang literasi, sahabat-sahabat saya, para penulis, para penerbit yang di tengah pandemi ini tetap mengeluarkan karya-karya yang apik. Jadi mungkin banyak Pak Ustadz yang menghabiskan waktunya mungkin dengan khatam Quran, menghafalkan hadis-hadis Nabi, tapi tidak sedikit juga mungkin ada yang menghabiskan berbagai puluhan episode drama Korea barangkali, atau mungkin bergame online saja. Di bulan Ramadan yang penuh berkah ini saya juga mengajak Anda untuk membaca buku-buku yang mungkin syarat akan manfaat, apalagi buku-buku yang saya ingin menyapa penulis yang luar biasa. Ada GG Mapangewa, ya, ini mungkin salah satu buku yang mungkin bagi teman-teman yang tidak bisa mudik, yang tidak bisa pulang kampung. Ini ada Sajak Rindu Lontara Cinta dari si Denreng, ini yang dibuat oleh GG Mapangewa. Juga ada yang saya suka adalah ini, mungkin yang tidak sempat lagi bertemu, yang mungkin tahun lalu bersama orang tua, tahun ini tidak berkesempatan lagi, ada buku yang menggugah perasaan, Ayah Aku Rindu. Jadi ini semuanya, dan buku-buku ini berisikan dengan pesan-pesan moral, local wisdom atau kearifan lokal masyarakat Bugis Makassar. Seperti buku Sayat-Sayat Sunyi ini juga diangkat dari sebuah lagu yang memang syarat makna bagi kita masyarakat Bugis Makassar, seperti Tenabosi Riuluna Nalempe Ritok Dana nama lebae ya lebak mutaroe, ya. Jadi ada iya isi lontara. Jadi ini rekomendasi sekali, buat recommended banget, karena kita kayak literasi, kita juga kembali mengingat kita sebagai seorang
masyarakat Bugis Makassar. Dan buat Anda yang beruntung, Anda bisa mendapatkan buku ini buat Anda, dan juga Anda bisa memilih sendiri. Silahkan kunjungi Instagramnya di GK Mapangi untuk informasi lebih lanjut ya untuk pemirsa di rumah. Terima kasih sekali lagi untuk para pejuang literasi ya. Baca buku, baca Quran yang paling utama di bulan Ramadan yang pasti. Baik Pak Ustadz, ini sedikit kita mengkaji lebih dalam lagi tentang pandemi. Tidak berusaha untuk pesimis, tetapi mungkin ini adalah bentuk sayangnya Allah ke kita, bukan hukuman, tetapi Allah sayang sama kita semua sehingga kita diberikan situasi seperti ini untuk lebih saling menjaga, lebih saling peduli, lebih saling menghargai, demikian. Dan merasakan benar-benar kerinduan yang luar biasa. Kita berbeda gitu dibandingkan Ramadan-Ramadan sebelumnya. Silakan. Oke. Jadi mungkin ini salah satu yang perlu digambarkan Rasulullah, bahwa pada hari akhirat nanti tidak ada orang yang tidak menyesal, ya. Baik banyak amalnya, sedikit amalnya, apalagi tidak ada amalnya. Ini kan salah satu pembelajaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan adanya virus corona ini, bahwa ada yang tadinya mungkin rajin ke masjid dibatasi kali ke masjid, jangan bersedih. Artinya Allah akan tetap menghitung pahala yang kita lakukan di rumah itu sama dengan kita berjamaah di masjid. Karena itu janji Allah, siapa yang sering berjamaah di masjid, kemudian suatu saat dia mungkin sakit atau dalam perjalanan, tapi pahalanya tetap sama dengan perjalanan masjid, karena hatinya sudah terpaut di masjid. Jadi kita tidak perlu lagi pesimis. Wah, saya biasa di masjid, tapi karena di rumah perlu, karena Allah sudah menjanjikan itu. Ini Allah tidak akan menyanyiakan apa yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, mungkin ada yang dulunya agak jarang ke masjid. Ya, sekarang baru mau ke masjid. Setelah dilarang. Ini kan jadi juga menjadi pembelajaran yang sangat berharga. Wah, ternyata ada waktu-waktu tertentu kita mau melakukan ibadah tapi tidak bisa lagi. Istilahnya sebelum datanya akhir zaman kan seperti itu nanti. Ada orang berlomba-lomba melakukan suatu kebaikan, tapi kemudian ada lagi kesempatan melakukannya. Iya, kata Pak Haji Roma Irama, nanti terasa kalau sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Iya. Pada saat kita masih sehat, lupa sakit. Iya. Nanti sakit baru ingat, ternyata sehat itu luar biasa, nikmat diberikan oleh Allah. Pada saat kita ada harta, lupa bersedekah. Ternyata setelah kita miskin baru bersedekah. Kan seperti itu. Jadi kembali kita ke konteks umum tadi, tentang fitrah. Jadi begini. Karena kadang ada saudara kita masih senang mengeluarkan zakat fitrahnya langsung kepada yang bersangkutan. Nah, saya sampaikan pada kesempatan ini bahwa pemerintah kita sudah membentuk lembaga amil zakat yang resmi sebagai lembaga yang diberi amanah, percaya untuk mengelola zakat, seperti Basnas, ya, Badan Amil Zakat Nasional, ada lembaga amil zakat yang dibentuk oleh ormas-ormas. Kami menyampaikan bahwa kesempatan ini, jadi kalau saudara kita mau berzakat, salurkanlah zakatnya di tempat yang resmi. Ya, apakah itu di Basnas, apakah di masjid yang ditunjuk sebagai UPZ, karena Basnas akan menunjuk nanti semua imam-imam di masjid itu menjadi amil zakat untuk bisa melakukan pengumpulan zakat di masjidnya, kemudian dia mendistribusikannya nanti di sekitarnya. Karena kalau tidak ada zakat surat tugas atau dari Basnas itu dianggap pungli. Jadi kita harus hati-hati kepada masyarakat, harus betul-betul kita cerdas. Yang kita menganggap bahwa saya mau kasih langsung saja, ya mungkin ya memang menurut Anda merasa puas karena yang memberi langsung zakat, tapi secara hukum tidak memenuhi syarat, tidak sempurna, karena Allah itu menunjuk namanya amil zakat. Amil zakat ini adalah panitia yang menerima zakatnya, mengumpulkan zakatnya, kemudian mendoakan kepada saudara. Ya. Kalau langsung kan tidak didoakan, tidak akan, bukan juga amil. Yang diperintahkan untuk menerima zakat itulah amil sebagai perantara antara yang kaya dan miskin. Jadi misalnya kalau memang ada yang ingin diberikan, saya beri solusi seperti di wilayah saya di Panroko ya. Kalau ada jamaah saya mau berzakat, ada memberikan zakatnya kepada guru mengajinya anaknya, saya sampaikan tidak apa-apa. Yang penting kita lapor, artinya bawa dulu ke masjid, saya doakan Ki,
doakan zakat. Saya terima, saya catat, kemudian berapa yang kita mau kasih guru mengajinya anaknya supaya sesuai dengan prosedurnya. Itu termasuk juga membantu saya menyalurkan zakat daripada saya semuanya salurkan kan seperti itu. Tapi kalau langsung berarti tidak memenuhi syarat, karena pertama tidak tercatat, kemudian tidak terdoakan. Ya, doakan. Jadi saya lihat kesempatan ini kepada saudara kami kaum muslimin dan muslimat, marilah kita keluarkan zakatnya, salurkanlah zakatnya kepada amil. Nanti setelah didoakan, dicatat, baru sampaikanlah kepada amilnya bahwa saya mau kasih ini nanti kita catat supaya betul-betul dapat terlaksana sesuai dengan peraturan dan aturan yang ada. Baik. Ini juga penting, bukan hanya pemberi zakat tapi juga pemahaman kepada penerima zakat. Karena mungkin juga selama ini memang kalau di beberapa daerah yang mungkin di pelosok, di kampung-kampung memang masih banyak di guru mengaji, bukan diambil zakat yang sudah ditunjuk langsung sesuai prosedur pemerintah. Jadi bukan hanya seperti saya katakan, bukan hanya pemberi zakat tapi juga penerima zakat juga mungkin pemahamannya harus ini ya, seputar hal tersebut. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Dan di hari Jumat yang penuh berkah, di hari pertama Ramadan, mohon berkenan Bapak Ustadz mengajak kami semua dan juga pemirsa di rumah untuk berdoa bersama bagaimana kita bisa melewati Ramadan ini dengan penuh bijaksana. Dan kita berharap, prediksi manusia mungkin mengatakan bahwa pandemi ini bisa sampai berbulan ke depan, tapi kita sebagai umat muslim, doa kita, senjata kita itu adalah doa. Manusia punya ketentuan, tapi yang menentukan segalanya adalah Allah, karena beliaulah satu-satunya yang mengatur segala hal. Jadi kita hanya bisa memprediksi, keputusan finalnya adalah pada Allah. Mohon Pak Ustadz mengajak pemirsa di rumah untuk berdoa. Jadi saya sampaikan kepada para pemirsa di rumah dimanapun berada. Jadi lewat kesempatan yang baru berkah ini, kami mengajak mari kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang ikhlas, bukan dengan nafsu yang mendorong kita untuk melakukan ibadah. Kalau nafsu kita yang motivasi kita beribadah biasanya agak terpaksa atau kadang agak tergesa-gesa. Tapi kalau kita beribadah dengan hati dan ikhlas, insya Allah akan mendapatkan ketenangan. Jadi kalau misalnya di tempatnya tidak melakukan salat Jumat, ya salat duhur saja, itu Allah akan maha tahu. Karena Allah yang memerintahkan kita beribadah, Allah juga yang tujuan kita beribadah, dan Allah juga yang akan memberi batasan kita untuk melakukan ibadah. Jadi tidak perlu dipaksakan bahwa kita harus sholat Jumat. Karena yang dikatakan di situ tiap kali tidak sholat Jumat dikatakan kafir itu adalah kalau kita dalam duduk bersenang-senang di rumah, tidak ada halangan, tidak ada rintangan, kalau kita tidak pergi sholat Jumat. Bukan dalam keadaan darurat seperti ini, ya bukan itu ya. Jadi harus kita luruskan, jangan kita terfokus bahwa pemikiran itu bahwa harus saya sholat Jumat, karena sholat tiga kali tidak sholat Jumat kita yang menjadi kafir, kan seperti itu ya. Bahkan ada yang mengatakan saya bertanggung jawab kalau ini. Tidak usah kita pikirkan adalah saudara kita, keluar minimal diri kita, keluarga kita, saudara kita, dan tetangga kita dan sekitar kita. Itu yang perlu kita pikirkan. Satu orang yang positif corona, berapa orang yang bisa terlibat, berapa orang yang bisa tercederai karena akibat kelalaian kita. Jadi segala sesuatu jangan dipaksakan. Kita serahkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah, kalau Allah menghendaki itu biar biasa selesai. Tapi Allah masih menguji kita, menguji kesabaran kita, menguji ketaatan kita. Mana yang taat, mana yang tidak taat, itu yang diuji oleh Allah. Jadi kalau kita semuanya taat dan patuh, kemudian kita ikhlas beribadah kepada Allah, insya Allah Allah mungkin saja sebentar dalam waktu detik bisa dihilangkan segala itu penyakit virus corona di sekitar kita. Jadi itu yang kita harapkan, doa dan usaha, dan jangan lupa memperhatikan hubungan sosial kita sesama kita. Jangan menuruti ego kita masing-masing untuk memaksakan keinginan kita tanpa memperhatikan yang ada di sekitar kita. Ya, saya kira itu dari kami. Ya, mudah-mudahan kita senantiasa diberi kekuatan, kesehatan, kesabaran dalam menghadapi segala problem hidup yang kita hadapi. Baik. Terima kasih Pak Ustadz untuk pencerahan hari ini, dan saudara pemirsa dimanapun Anda berada, itulah tadi perbincangan yang luar biasa kita mengawali 1 Ramadan 1441 Hijriah bertepatan di 24 April 2020. Insya Allah berkah bagi kita semua. Selamat menjalankan ibadah puasa bersama keluarga tercinta. Untuk teman-teman, saya yakin ada teman-teman yang mungkin
tidak berkesempatan berpuasa di hari pertama bersama keluarga, dan ini adalah membentuk pribadi kita. Kita anggap ini sayangnya Allah ke kita, karena Allah mau kita lebih dekat. Mungkin seperti itu, Allah mau kita jauh lebih dekat dengan Dia. Seperti itu. Baik, sekali lagi terima kasih, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada penulis buku yang luar biasa ini. Anda bisa dapatkan buku-buku pilihan ini buat Anda dari GG Mapaniwa. Baik, saya Ika Merdekasari. Terima kasih sekali lagi Pak Ustadz. Selamat berpuasa, salam buat keluarga dan keluarga besar FKMPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat menunaikan ibadah puasa.